saudara. Takbir! Takbir! Hidup Islam! Hidup Islam! Kalau data secara organisasi kita sedang mendata. Jadi kita ini sudah ada di 18 provinsi di seluruh NKRI. Itu kita bisa mengklaim sekitar 3 juta untuk masa kita aja. Ini belum yang simpatisan ya. Ada. Ini syaratnya tentunya dia ngerti tentang agama, dia tahu baca tulis Al-Quran, dia tahu tentang sholat, dia standar. Banyak kita kan banyak bidang-bidang di organisasi, bidang-bidang anak organisasi. Kita punya badan khusus seperti kayak bidang sosial, kemanusiaan, terus bidang-bidang yang memang kita bisa kerjasama dengan elemen lain, sosialan. Itu banyak sebenarnya. Jadi FPI ini nggak hanya apa yang digunakan media bentuk sana, bentuk sini, enggak. Kita tetap berbaur semua komponen untuk bekerja sama bagaimana negara ke depan ini moralnya itu bisa baik. Ya, selama ini FPI ini sudah melakukan gerakan-gerakan sosial. Seperti terakhir kita ada kerjasama dari Bank dan Biaya untuk membersihkan Kali Ciliwung. Terus dalam segi kebakaran Jakarta kita mendirikan posko-posko bantuan. Banjir Jakarta terakhir juga kemarin kita bikin posko. Jadi istilahnya FPI ini ganti casing lah. Bagaimana FPI ini di masyarakat ini, kita ini memang bukan gerakan langsung ditakuti masyarakat, karena masyarakat itu korban media. Mereka tuh tidak tabayun, tidak datang ke FPI, tapi mereka melihat media. Jadi saya rasa kita sedang melakukan perbaikan citra ini melalui gerakan-gerakan sosial. Akankah ada rencana demonstrasi besar? Pemerintah resmi membubarkan Front Pembela Islam atau FPI dan melarang setiap kegiatan yang dilakukan atas nama FPI. Pembubaran dan penghentian kegiatan itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, kemudian Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Boy Rafli Amar. Isi SKB itu dibacakan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarij di kantor Kemenkopol Hukam, Jakarta pada Rabu 30 Desember 2020. Dalam SKB disebutkan ada 6 hal yang menjadi pertimbangan pemerintah memutuskan untuk membubarkan dan menghentikan kegiatan FPI. Pertama, adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dimaksudkan untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar negara yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, isi anggaran dasar FPI dinyatakan bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Ormas. Ketiga, surat keterangan terdaftar atau SKT FPI sebagai Ormas berlaku sampai 20 Juni 2019 dan sampai saat ini belum memenuhi syarat untuk memperpanjang SKT. Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada terhitung hari ini.
Keempat, bahwa organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan pasal yang dibacakan. Kelima, bahwa pengurus dan atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasarkan data sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme. Bahwa pengurus dan atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasarkan data sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme. 4. Pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama 6 pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga. Samping itu, sejumlah 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya, dan 100 diantaranya telah dijatuhi pidana, ungkap Edi. Pertimbangan ke-6, telah terjadi pelanggaran ketentuan hukum oleh pengurus dan atau anggota FPI yang kerap melakukan berbagai razia atau sweeping di masyarakat. Padahal, sebenarnya kegiatan itu menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum. Analis politik dari Lembaga Political and Public Policy Studies, Jerry Messi, memprediksi setelah pemerintah mengumumkan pembubaran dan pelarangan terhadap semua kegiatan Front Pembela Islam, akan disambut gelombang demonstrasi pendukung Habib Rizik Syihab. Jerry menyarankan aparat untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya reaksi itu. Saya prediksi bakal akan ada demo besar-besaran dari anak buah Habib Rizik Syihab. Jadi, aparat keamanan perlu siaga mengantisipasinya, ungkap Jerry kepada Suara.com. Jerry berharap keputusan pemerintah sudah melalui pertimbangan yang komprehensif dan sesuai mekanisme. Tokoh FPI yang kini menjadi Wakil Sekretariat Jenderal Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin menegaskan, ada FPI atau tidak, kami tetap berjuang membela negara dari para pengkhianat bangsa, yaitu para jongos, cukong, dan terdepan membela agama menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ungkap Novel Bamukmin. Dalam pernyataan tertulis Novel yang disampaikan kepada Suara.com, nampaknya dia amat geram dengan partai yang disebutnya mendukung wacana mengubah Pancasila itu. Kalau ini Laskar kan tentara, jadi bingung juga saya. Laskar ini tentara untuk perang juga, perang sama siapa? Kami peroleh fakta bahwa ditemukan senjata api dan senjata tajam di TKP. Ditemukan penggunaan senjata api dengan didapatnya jelaga di tangan pelaku. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Perintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa.